Hai hai hai, bagaimana kabarnya anak-anak? Pasti semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar MUPEL PPKN tema 1 tentang hidup rukun, kelas 2 SD. Pancasila sebagai lambang negara kita. Materi tentang mengamalkan sila-sila Pancasila. Apa sih pengertian pengamalan Pancasila itu? Pengamalan Pancasila adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Perlu diingat bahwa sila ke-1 dilambangkan dengan gambar bintang emas yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Mari kita amati gambar berikut ini. Menurut pengamatan kalian, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini? Iya, anak-anak, benar. Gambar tersebut merupakan pengamalan sila ke-1 yang menunjukkan bahwa mereka beribadah dan berdoa bersama menurut agamanya masing-masing. Gambar 1 adalah orang yang beribadah di masjid. Gambar 2 adalah orang yang beribadah di gereja. Gambar 3 adalah orang yang berdoa di wihara. Gambar 4 adalah orang yang sembahyang di pura. Gambar 5 adalah gambar orang yang berdoa di kelenteng. Cek. Sekarang berdoa sebelum makan merupakan pengamalan sila ke-1. Jadi anak-anak, gambar tersebut tadi merupakan pengamalan sila ke-1. Beribadah dan berdoa menurut agama mereka masing-masing merupakan pengamalan sila ke-1 dari Pancasila ya. Oke. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah mengapa menjalankan ibadah sangat penting bagi kita? Alasannya, karena membuktikan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pencipta. Yang kedua, karena untuk mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang terakhir yaitu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Begitu anak-anak, alasan mengapa kita perlu menjalankan ibadah. Begitu. Sekarang contoh pengamalan dari sila ke-1 Pancasila. Antara lain 1. Saling menghormati antar sesama. 2. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. 3. Mampu bekerja sama dan saling bantu di lingkungan tanpa memandang latar belakang agama. 4. Mengembangkan toleransi agama sejak kecil atau sejak dini. 5. Sebelum makan berdoa kepada Tuhan. 6. Mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang merayakan agamanya. 7. Hidup rukun, pengamalan sila ke-1 dan bisa juga pengamalan sila ke-3. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa saat makan harus tertib? Tentu saja. Iya, agar tidak terjadi keramaian. Membuat suasana menjadi tentram, tidak mengganggu orang yang sedang makan, dan bisa menikmati makanan dengan nyaman. Untuk itu, perlu berdoa dahulu sebelum makan. Lambang sila ke-3 adalah pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sekarang contoh pengamalan sila ke-3 adalah sebagai berikut. Hidup dengan sesama, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, menjauhi perselisihan dan pertengkaran, menjauhi pertikaian dan permusuhan antar sesama.
Tujuan hidup rukun dalam kehidupan, baik di rumah maupun di masyarakat, adalah penuh kedamaian dan ketentraman. Juga akan menciptakan kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Untuk itu, hindari atau jauhi pertengkaran ya. Karena bertengkar itu pun tidak sesuai dengan sila ke-1 dan sila ketiga Pancasila. Nah, apa yang akan terjadi apabila kakak dan adik bertengkar? Tentunya akan menyebabkan keretakan antar saudara, akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan pertengkaran, akan menyebabkan permusuhan, bahkan akan menyebabkan kebencian. Sekarang perhatikan pengamalan khusus sila ketiga. Antara lain, 1. Cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. 2. Cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. 3. Tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lain. 4. Mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan. 5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu warga yang berkesusahan. Demikian penjelasan hari ini tentang pengamalan sila ke-1 dan sila ketiga dari Pancasila, supaya dapat dipahami dan dimengerti. Salam sehat dan tetap semangat. Patuhi protokol kesehatan. Ingat, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan di luar. Terima kasih.